Halo guys, selamat datang di Garasi Drift. Hari ini gue mau review mobil yang keren banget. Jadi kalau Dipo itu berubah pikiran dari dia mau dari dia mau NSX ke R32. Nah, karena ada mobil ini gue juga jadi pengen berubah pikiran. Gue tuh pengen R35 Nismo kan. Tapi semenjak sekarang gue pengen banget sama mobilnya ini, RX-7 Veilside yang ada di Tokyo Drift. Ya, jadi makasih banyak buat Mas Darius udah minjemin mobilnya ini, RX-7 Veilside. Kita diberi kesempatan buat nge-review mobil yang kita tahu cuman ada satu di Indonesia. Jadi ini tuh convert ya. Jadi dari RX-7 dibikin ulang dari semua bodinya. Bodi kita mereknya Veilside. Nah, RX-7 aja udah langka di Indonesia. Apalagi yang udah di-convert jadi kayak gini. Makin jadi langka, makin lebih langka lagi. Jadi itu yang gue suka dari mobil ini. Nah, pada video kali ini gue lebih fokus mau ngebahas body kitnya. Soalnya kalau untuk RX-7 nya sendiri, kita udah pernah nge-review tahun lalu. Itu kalau nggak salah Bimo yang nge-review. Ya, jadi di video itu dijelasin model-model RX-7 apa aja, pokoknya sejarahnya lengkap deh. Kalau sekarang kita mau bahas RX-7 yang udah pakai body kit Veilside ini. Jadi dari Veilside sendiri, Veilside itu sebenarnya brand aftermarket dari Jepang ya. Jadi awalnya dia tuh bisnis coilover gitu-gitu, velg, dan bikin body juga. Ada buat RX-7, buat Supra, pokoknya yang JDM deh. Tapi yang paling terkenal RX-7 ini, karena RX-7 Veilside itu pernah dipakai syuting Fast and Furious Tokyo Drift yang pakai si Han. Dan di film itu tuh epic banget itu ini mobil, dia ngebut di tol, terus yang terakhir endingnya ditabrak dan Han-nya mati. Sedih sih. Dan gue secara langsung ngeliat replika mobilnya ada di Indonesia, dan sekarang langsung aja kita lihat review dari luarnya dulu ya. Nah, untuk Veilside ini yang paling beda tuh ya dari RX-7 adalah bagian lampunya. Kalau RX-7 biasa kan dia pop up ya, dan bentukannya tuh paling cuma sampai segini nih. Ini lebih gede lagi. Nah, jadi kalau kalian punya RX-7 dan decide untuk pakai Veilside, ini udah termasuk dalam paket body kitnya. Lampunya ini khusus buat body kit ini. Nah, jadi kalau kita pakai pun udah plug and play gitu. Nggak harus potong sasis, nggak harus apa-apa, tinggal pasang semua deh pokoknya. Nah, yang gue suka dari lampunya ini modern banget lampunya. Padahal Tokyo Drift aja film tahun 2005. Ini berarti lebih tua lagi dari 2005. Dan lampunya ini mirip Koenigsegg. Pokoknya dia udah tahu nih desainernya lampu yang masa depan tuh kayak gimana, futuristik banget. Nah, kita lanjut ke bumper. Bumpernya ini juga khas banget dari si body kit Veilside RX-7. Dia punya color tone dua warna, ada oranye, hitam. Sebenarnya bebas sih, nggak harus oranye, tapi kan karena di film Fast and Furious itu warna oranye, jadi rata-rata yang pakai Veilside biar mirip sama di Tokyo Drift dicat warna oranye hitam gini. Nah, untuk bumpernya ini sebenarnya nyambung dia. Modelannya doang kepisah, kayak pakai baut-baut gitu. Jadi model aja kayak gini. Dan kalau kita lihat di sini ada air duct yang pas banget ke rem. Dan kalau nggak krem dia bisa keluar lewat sini nih. Dan nyambung ke fendernya juga. Fender di sini ada bolongan. Jadi benar-benar desainernya itu udah mikirin aerodinamis dari body kit ini. Nah, untuk bagian fender sendiri sama kayak RX-7 pada umumnya. Jadi bagian belakang velgnya ini, fender sini panjang ya, jatuhnya kayak mid engine, padahal nggak mid engine juga ini mobil. Nah, untuk bagian sini yang warna hitam ini tuh bagian standar dari fendernya. Jadi kalau RX-7 segini nih yang standarnya. Untuk body kitnya yang warna oranye ini. Nah, kita lanjut ke bagian yang paling ciri khas dari Veilside ini, yaitu bagian pintunya. Kalau untuk pintunya dia ada tambahan di sini. Jadi untuk yang warna hitam ini tuh standar dari RX-7. Dan ini tambahannya. Tambahannya ini sih yang menurut gue bikin keren, karena kalau kita tutup, dia tuh nyambung ya dari yang bolongan depan ke bolongan belakang sini. Udah kayak McLaren Senna. Ada McLaren Senna dicat warna gini, jadi mirip banget. Mungkin Senna yang ngikutin Veilside RX-7 kali ya. Nah, di bawah pintu ini ada side skirt.
side skirtnya ini udah klop banget sama fender belakang sama fender depan. Jadi kayak udah jadi satu kesatuan aja gitu. Body kit aftermarket paling niat di bagian samping. Soalnya biasanya kan cuma side skirt, fender, nggak sampai pintu-pintu. Kalau Veilside-nya sampai pintu-pintu. Nah, untuk fender bagian belakangnya ini dia lebih lebar, jauh lebih lebar daripada yang depan. Jadi kalau depan tuh garisnya segini. Kalau yang belakang tuh gini. Lebar banget, udah kayak pakai roket bunny. Nah, sekarang langsung aja kita ukur. Lebar sebenarnya tuh berapa sih? Ya, ini lebarnya udah gue ukur dan amazing banget, lebarnya 2 meter. 2 meter itu kalau mobil gue aja, 15 gue roket bunny, gue ukur itu sekitar 190 cm. Dan ini 200 cm, lebar banget sih. Ya, kita udah sampai bagian belakangnya. Kita mulai dari lampu dulu deh. Lampunya ini tuh sebenarnya lampu RX7 standar, mau pakai model apapun bisa. Cuman ada covernya aja ini. Ini kayak fiber gitu di cover dari sini sampai sana. Jadi kayak dipakein kacamata lampu belakangnya. Keren banget sih. Kalau nyala kayak gini nih, keren banget. Nah, untuk bagian belakangnya secara keseluruhan gua nggak suka-suka banget sih, karena kalau kita lihat di sini terlalu flat aja ya, kurang ada model yang menarik gitu. Nggak kayak depannya. Depannya menurut gua udah lumayan keren. Belakangnya nggak sekeren depannya. Sama ada satu bagian yang gua nggak suka sih. Jadi kalau kita lihat kan ini mobil bulat-bulat gitu ya. Cuman untuk bagian sininya nih kenapa harus kotak gitu? Kenapa nggak dibikin lebih halus, lebih smooth? Ini kotak banget, kelihatan banget kayak kepotong gitu aja. Tapi ya tetap aja sih. Kalau kita lihat dari jauh, ini mobil tetap keren. Keren karena lebar banget 2 meter. Gitu deh pokoknya. Nah, ini juga ada wing. Wing ini juga bawaan dari Veilside. Kalau kita lihat di sini ada tulisan Veilside. Wingnya juga menurut gua ini kan lebar 2 meter. Berarti wing sekitar 190. Mobil gua wing 165. Ini lebar banget, cuman karena rendah aja sih, jadi kurang kelihatan gede. Oh iya, untuk Veilside sendiri juga kalau misalnya kita beli udah sama bagasi belakangnya ini. Jadi bagasi belakangnya bedanya kalau RX7 biasa dia nggak ada pilar sininya nih. Kalau ini jadi kebagi 2, kiri sama kanan. Nanti kita juga lihat dalamnya bagasi ini apa. Nah, untuk velgnya Mas Darius menggunakan velg Rennen yang dimiripkan sama aslinya. Jadi aslinya itu bukan Rennen, cuman sama-sama palang 5. Yang menurut gue ini lebih keren sih, lebih cocok pakai velg ini justru. Nah, Rennennya ini juga special order dipasin sama body kit Veilside-nya ini. Jadi kalau kita lihat ya, ET-nya tuh rata sama fender gitu. Nah, ini velgnya 2 piece forged. Dan untuk bagian depan dia menggunakan Brembo. Brembonya ini 6 pot tapi bukan sembarangan BBK Ukurannya gede karena velgnya juga ukurannya 19. Jadi muat untuk BBK gede. Oh ya, bannya menggunakan Continental Sport ukuran 255 dan menggunakan coilover HKS Hypermax 1. Nah, itu aja untuk bagian depan. Sekarang kita ke velg belakang. Ya, untuk belakang ini lebih istimewa daripada yang depan karena ini lebar 13. Yang tadi depan itu lebar 9,5, yang belakang 13 ring 20. Gua kira awal belakang tuh 19 ringnya, ternyata 20. Karena emang gede aja gitu si Veilside ini. Ya karena velg ini lebar 13, maka bannya juga harus lebar. Ban ini lumayan lebar ya. Angkanya 325, itu angka yang wow. Menggunakan Continental Sport juga sama kayak yang depan. Oh ya, tadi lupa gue bahas kap mesin. Kap mesin ini juga bawaan dari Veilside-nya. Emang modelannya gini keren banget ya, ada scoopnya gini 2. Dan kalau kita lihat bagian sini, si Mas Darius nggak pakai wiper, sama kayak S15 gue. Bukan nggak pakai sih, emang kita nggak dapet wiper. Jadi intinya mobil keren nggak pakai wiper. Nah, jadi itu aja Veilside, hampir semuanya pakai Veilside kecuali bagian atap dari mobil ini. Ini masih standarnya. Sekarang kita lihat aja yuk interiornya. Ya, interiornya seperti ciri khas RX7 ya, semua panelnya tuh ngarah ke drivernya. Cuman gue rada kurang tertarik sama interiornya karena yang gue suka dari mobil ini Veilside-nya. Interiornya ya sama kayak RX7 yang pernah di review Bimo. Cuman bedanya ini ada karbon-karbonan, lebih wow aja sih daripada yang Bimo udah pernah review. Ini juga bagian instrumen clusternya udah diganti, jadi udah bukan bawaan RX7 lagi kalau menurut gue ya.
ya nggak terlalu banyak perubahan sih. Dan menurut gue ini lumayan rapih juga interiornya. Ini juga joknya masih standar X7. Yang sama sih yang gue rasain kayak dulu, jok standar X7 tuh enak banget, apalagi ini udah dilapis sweat ya. Setirnya juga udah ganti pakai Nardi yang flat, yang nggak celong, warna silver ini. Sama ini gearboxnya udah ganti jadi beda. Ini jadi pakai gearboxnya si LS, udah bukan gearbox buat si rotarinya lagi. Nah yang menarik untuk mobil ini, belakangnya kan tadinya ada jok ya, jok kecil gitu, sebenarnya nggak guna juga sih. Jadi ini tempat buat audio dan akinya ada di dalam sini nih. Bisa kita buka deh pokoknya. Buat naruh barang juga bisa. Dan menurut gue lebih efektif gini sih daripada buat duduk di belakang. Cuma duduk belakang ada yang duduk juga. Kita lihat aja bagasinya, isinya apaan. Ya, di belakang sini ada audio. Jadi ini kalau kita lihat nyambung sama interiornya. Nah, audionya ini pakai merek Phenom. Untuk prosesornya dia pakai Phenom Pandora. Gue juga sebenarnya kurang ngerti sama audio sih. Yang gue tahu itu. Ini juga di lapis kulitnya ngikutin warna dari bagian luar RX7 ini. Warna oranye, hitam, udah paling khas banget deh intinya. Ya gitu aja sih untuk dalam. Rapih deh pokoknya bagian audionya. Gak apa-apa nih, banting mas. Nah, sekarang yang belum kita lihat cuman ruang mesin. Kita lihat ruang mesinnya. Tada, mesinnya LS1. Nah, kenapa LS1? Karena kalau misalnya gue punya RX7 pun gue bakal ganti mesin ini juga. Kenapa? Karena mesin standar RX7 rotary yang kita tahu itu mesin yang kurang reliable, apalagi di Indonesia masih jarang orang yang bisa ngurus mesin rotary gitu. Dan gue juga bakal pastinya males sih kalau misalnya gue punya mesin rotary ya, soalnya setiap hari harus dipanasin selama berapa menit gitu, dan itu males banget. Nah untuk modifikasinya sendiri, ini LS-nya udah pakai custom piping, radiator juga udah ganti, dan yang gue suka sih detailnya ya, ini dikarbonin, jadi manis aja gitu. Nah yang tadi gue bilang, untuk bagian lampunya ini tinggal plug and play. Jadi sasisnya itu masih standar, nggak ada yang dirubah. Nah untuk internal dari LS ini sendiri, modifikasi sebenarnya udah banyak, cuman nggak gue bisa sebutin satu persatu. Dan intinya mesin LS1 ini udah kenceng dari sananya. Jadi nggak harus kita bahas lebih lanjut. Ya kita udah tahu, ini V8 ini powerful, kenceng. Ya sekarang kita dengerin suaranya aja yuk. Kurang lebih begitu suaranya. Menurut gue ini V8-nya masih adem suaranya, karena kalau di RX7 ini dia tipnya ini knalpotnya nggak bisa dua, nggak bisa kiri kanan, karena bagian kirinya itu tangki bensin. Jadi terlalu deket sama tangki bensin bahaya. Dan ini knalpotnya juga masih 3 inch, jadi suaranya kurang. Nah sama Mas Darius mau dimodif lagi ke depannya jadi 3,5 inch biar suaranya gahar banget. Nah, ngomongin mobil gahar, nanti kita ada video review juga V8 mobilnya apa, ntar lihat aja, tunggu aja videonya. Lebih kencang dari ini suaranya. Dan menurut gue, kalau gue pribadi sih suara segini udah pas ya, adem, nggak begitu ganggu orang. Nah mata gue perih sekarang di depan knalpot. Ya mungkin sekian untuk video review Veilside kali ini. Overall ini mobil kesukaan gue ya. Secara kalau gue ngeliat secara langsung tuh beda sama kita ngeliat di film atau di foto. Ini mobil pol banget deh pokoknya. Beda gitu kalau kita lihat ya. Dan menurut gue Veilside ini lebih individual ya. Jadi semua orang nggak bisa punya Veilside karena mobil ini bukan keluaran pabrik gitu. Kalau RX7 kan keluaran pabrik. Tapi kalau kita mau kayak gini, kita harus effort dulu, ngeluarin biaya, ngeluarin tenaga buat jadi Veilside kayak gini. Dan hasilnya keren banget. Dan suatu saat nanti mungkin kalau gue punya uang dan gue punya RX7, gue pengen bikin RX7 Veilside ini. Doain aja guys, semoga terwujud. Dan mungkin sekian untuk video review kali ini. Makasih banyak Mas Darius udah minjemin mobilnya. Dan mungkin di
video berikutnya kita bakal bikin video-video lain tentang mobil ini sama mobil-mobil JDM lainnya. Tunggu aja. Ya mungkin gitu aja guys. Keep driving safe and goodbye.